Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku dimanapun berada. Senang sekali jika kita dapat berjumpa dalam ibadah Minggu Mimbar Agama Bimas Kristen Kabupaten Sigi pada pagi hari ini. Kita senantiasa mengucap syukur sekalipun kita dalam pergumulan hidup yang sangat berat. Mari kita arahkan hati kita menghadap Tuhan. Keadaan dan kondisi yang kita hadapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, datang beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada yang menyaksikan tayangan Mimbar Agama Bimas Kristen Kabupaten Sigi pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk menyatukan hati kita dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur hingga sampai pada detik ini kami boleh diperjumpakan dalam ibadah online Mimbar Agama Bimas Kristen Kabupaten Sigi. Kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Kami memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat menyaksikan bersama-sama dalam ibadah online yang kami lakukan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca benar-benar bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan. Berfirmanlah, karena kami semua sedia untuk mendengarkan firman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku dimanapun berada, baiklah kita mempersiapkan Alkitab kita. Bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Sambil Alkitab kita terbuka dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku berada, dapat mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini lewat ibadah online Mimbar Agama Bimas Kristen Kabupaten Sigi. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman itu, terlebih kalau kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Sebagai orang yang percaya, kita tentunya tidak henti-hentinya untuk senantiasa menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita masih diberikan waktu, kesempatan, anugerah keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat menyaksikan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, kekuatan, kesehatan, kemampuan. Bahkan kita masih boleh beribadah, menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita dapat imani dan kita aminkan semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun situasi dan kondisi kita, kita masih dapat merasakan berkat Tuhan. Kita pakai itu dalam segala aktivitas kita. Kita pakai itu dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja, kita dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Itu kita yakin dan percaya. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, bahkan mujizat nyata
kita boleh nikmati sampai pada detik ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hadir menyapa kita pada ibadah pagi Mimbar Agama Bimas Kristen Kabupaten Sigi, yang saya beri tema, tenanglah, jangan takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayatnya yang ke-27. Rasa takut, saudara-saudara, adalah hal yang alami dan bisa muncul oleh berbagai alasan. Ada orang yang merasa takut berkaitan dengan kekhawatiran akan perjalanan kehidupan yang ia jalani. Ada orang yang takut untuk menghadapi masa depannya. Ada juga yang takut dengan hantu. Ada juga yang takut terhadap manusia. Dan ada juga yang takut terhadap masalah dan hukuman dan lain-lain yang kita hadapi selagi kita masih diberi dia waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, apakah kita juga merasa takut menjalani kehidupan ini? Apalagi dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, pergumulan berat yang kita alami, bukan hanya di Sulawesi Tengah, bukan hanya di Kabupaten Sigi, tapi seluruh dunia menggumuli situasi yang kita alami saat ini. Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita boleh menerima keselamatan? Apakah kita juga merasa takut? Pertanyaan dan perenungan bagi kita. Matius 6 ayat 34, saudara-saudara, menghimbau kita untuk tidak takut dan khawatir. Maksudnya, jangan sampai kekhawatiran kita itu membuat kita tidak memiliki iman, membuat kita tidak memiliki keyakinan akan kemahkuasaan Allah, membuat kita menyangkal akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus, saudara-saudara, juga pernah merasa takut. Dalam perikop kita hari ini menceritakan tentang ketakutan murid-murid ketika Yesus berjalan di atas air. Karena sangat ketakutan, mereka jadi tidak punya iman, sehingga Yesus menganggap mereka kurang percaya. Yesus mereka anggap sebagai hantu. Tetapi Yesus katakan kepada mereka, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, rasa takut dapat menjadi penghambat bagi orang Kristen untuk maju. Rasa takut juga yang menyebabkan kita tidak dapat bertindak dalam iman.
Kalau kita terlalu takut menghadapi setiap situasi dan keadaan kita tidak akan dapat bertindak dengan iman. Kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan bagaimana rasa ketakutan itu tidak lebih dari kuasa Tuhan. Petrus, saudara-saudara, adalah orang yang paling khawatir dan paling mudah bingung. Sehingga ketika ia berjalan beberapa langkah di atas air untuk menyambut Yesus yang adalah guru yang berjalan, yang mereka saksikan berjalan di atas air, ia merasa tiupan angin yang membuatnya buta. Dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa ketakutan, Petrus tidak bisa bertindak dengan iman. Dengan rasa kebimbangannya itu membuat Petrus tenggelam. Itulah karakter Petrus, saudara-saudara. Orangnya bersemangat, menggebu-gebu, tapi mudah takut dan khawatir. Tetapi Petrus ini juga lah yang akhirnya bisa mendengar kata Yesus untuk tidak takut. Dalam surat Petrus, dia menuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Dia bisa berani, dia bisa bersaksi. Dan Petrus mati martir bagi Tuhan. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena Petrus sudah mengalami perubahan, sehingga rasa takutnya diganti oleh kepastian dan kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang selalu takut dan khawatir, saudara-saudara? Jika dulu kita terus menyimpan ketakutan itu dalam hati, maka mulai hari ini letakkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, dan yakini bahwa kita imani bahwa Tuhan beserta dengan kita. Penggempalaan Tuhan terus menerus dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita telah ditebusnya. Keselamatan sudah menjadi bagian kita. Tetapi bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu dalam perjalanan beriman kita, dalam tindakan perbuatan nyata kita, dalam keyakinan kita. Kita tidak meragukan kuasa Tuhan, kita tidak menyangkali kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita sekalian, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kekuatan, semangat untuk terus menjalani kehidupan kita, apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa menjaga, melawat, memelihara kehidupan kita. Rasa ketakutan kita, saudara-saudara, itu diganti menjadi kekuatan dalam Tuhan. Saudara-saudara,
Apakah masih ada rasa ketakutan dalam diri kita menjalani kehidupan? Sesungguhnya firman Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat bagi kita untuk terus dapat yakin, percaya, dan kita tidak akan menyangkali akan kuasa Tuhan. Setiap masalah pergumulan hidup seberat apapun itu, semuanya kita dapat tangguh. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Sekalipun di sekeliling kami Tuhan, kondisi kami saat ini kurang baik, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan dan kasih-Mu selalu melingkupi kami. Bahkan yang sangat nyata adalah Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan Tuhan terus menyertai kami ketika kami ada dalam pergumulan hidup yang berat ini. Bapa di surga, firman telah diberitakan kepada kami sekalian, hadir menyapa kami, memberikan kami kekuatan untuk terus berpengharapan dalam iman kami, bahwa tidak ada yang patut kami takuti dan khawatirkan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Yang senantiasa kami berpengharapan bahwa kuasa Tuhan nyata senantiasa melingkupi perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, tiada henti-hentinya kami terus berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Kasihanlah kami ya Tuhan, berilah kami pertolongan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat melepaskan kami dan menyelamatkan setiap sakit, penyakit, bahkan wabah ini dari kehidupan kami umat-umat, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Teristimewa kami Tuhan di negeri kami tercinta ini, negeri Indonesia. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi kami saat ini. Dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami dimampukan, kami dianugerahkan kehidupan bijaksana, kalbudi yang baik. Benar-benar kami senantiasa berpengharapan kepada setiap perjalanan hidup kami. Kami juga terus berdoa untuk protokol kesehatan yang terus menjadi bagian daripada kami untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Biarlah seluruh masyarakat sungguh-sungguh mendukung sehingga setiap protokol kesehatan, baik itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan yang lainnya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh melakukan dengan taat sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan, dan terlihat ketaatan kami kepada pemerintah kami. Kami juga berdoa Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi kelemahan oleh karena wabah ini, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di karantina mandiri, Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, memberikan mereka kesembuhan teristimewa, kekuatan iman, ya Tuhan, agar terus berharap kepada-Mu. Kami juga terus berdoa akan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya pertolongan, pemberkatan Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan akan terus menjadi bahagia
kami hamba-hambamu dimanapun kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kiranya kami juga terus diberi kekuatan, kesehatan tubuh, hikmat, bijaksana, akal budi yang baik, ditambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami senantiasa mampu melakukan apa yang menjadi bahagian kami sebagai hamba, menjalankan tugas panggilan kami di tengah-tengah umat di mana kami berada. Keluar masuk kami senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ampuni kami dari segala dosa-dosa yang kami senantiasa lakukan, baik yang kami sadari maupun tidak. Kami sadari Tuhan, sehingga dengan semuanya itu berkat Tuhan akan terus Tuhan limpahkan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya. Amin.
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam kita. Damai sejahtera Tuhan mengelilingi kita. Dia akan menjaga kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin.